Halo semua, nama saya Daniela Sandi Putri, saya dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 14. Hari ini saya akan melakukan praktikum kimia yaitu sel volta. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu menggunakan banyak sekali barang-barang elektronik. Dan barang elektronik ini dia energinya itu menggunakan energi listrik. Jadi listrik itu benar-benar normal banget dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya listrik itu ada dua jenis. Yang pertama ada AC dan DC. AC itu yang biasanya dialirin di rumah-rumah, yang berasal dari PLN. Sedangkan kalau DC itu untuk perangkat-perangkat elektronik yang kita gunakan, seperti HP, kamera, laptop, dan lain-lain. Nah, sel volta ini dia masuk ke dalam DC. Nah, jadi kita bakal melakukan praktikum untuk mengetahui lebih lanjut mengenai baterai. Tapi kita nggak akan menggunakan baterai yang ada pada barang elektronik, tapi menggunakan energi alternatif lain, yaitu buah-buahan. Nah, buah-buahan ini adalah buah-buahan yang memiliki cairan yang bersifat asam. Nah, kenapa buah-buahan ini bisa digunakan untuk menjadi energi alternatif pada sel volta? Nah, kita akan mengupas lebih lanjut ya. Ini alat dan bahan yang kita gunakan ada lemon, terus di situ ada jeruk nipis, terus ada koin 1000, sama ada baut, dan lampu LED yang kecil, dan penjepit buaya. Terus kita juga ngebutuhin pisau dan gunting. Jadi harus hati-hati selama melakukan praktikum. Hal penting dalam praktikum sel volta ini adalah cairan pada lemonnya. Jadi pertama-tama kita harus mijet lemonnya biar cairannya pada keluar seperti ini. Nah, lemon yang udah dipijit akan kita pasang dengan anoda dan katoda. Nah, itu adalah tembaga. Tembaganya akan menjadi katoda. Dan ada skrup yang terbuat dari besi, dia akan menjadi anoda. Katoda itu dia bermuatan positif, sedangkan anoda bermuatan negatif. Nah, cairan yang ada pada lemon itu dia akan berfungsi sebagai elektrolit. Jadi nanti ion positif yang ada pada besi dia akan pergi melalui elektrolit menuju tembaga. Jadi nanti si besinya ini akan penuh dengan elektrolit. Dan ketika mereka dihubungkan dengan lampu itu akan menyala. Seperti ini, kita akan menggunakan 2 buah lemon dan 1 kentang karena energi alternatif pada buah tidak sekuat baterai-baterai yang kita gunakan saat ini. Dan ini adalah hasil final dari rangkaian buah-buahan yang kita gunakan sebagai energi alternatif. Konsepnya sama seperti baterai, positif, negatif saat merangkai. Dan ini adalah lampunya, dia menyala walaupun kecil. Ini dikarenakan energi alternatif yang terdapat pada buah-buahan tidak sekuat yang ada pada baterai yang kita gunakan pada barang-barang elektronik. Nah, jadi nanti dari tembaga dihubungkan ke besi yang lain, terus besi yang lain dihubungkan ke tembaga ke besi, terus nanti dihubungkan ke lampu. Seperti itu. Jadi, itulah kenapa buah-buahan dengan cairan yang bersifat asam bisa digunakan sebagai baterai alternatif. Karena larutan yang terdapat pada buah-buahan tersebut dapat digunakan untuk memindahkan ion-ion yang terdapat pada anoda dan katoda. Jadi, kita bisa menggunakannya untuk menyalakan lampu. Namun, perlu diingat bahwa energi yang terdapat pada buah-buahan tidak sekuat pada barang-barang elektronik yang kita gunakan. Jadi, kita tidak bisa mencas HP kita atau laptop kita menggunakan buah-buahan. Dan bila kita ingin melakukannya, kita membutuhkan banyak sekali buah-buahan. Nah, sekian praktikum dari saya. Semoga bermanfaat. Dadah!